Asuransi Jiwasraya gagal membayar polis asuransi Jiwasraya Saving Plan senilai 12,4 triliun rupiah yang telah jatuh tempo pada Oktober hingga Desember 2019. Dan kita sudah terhubung dengan Irfan Raharjo yang merupakan pengamat asuransi untuk membahas lebih dalam terkait hal Afta, kenapa kelihatan speechless gitu? Cuman berita Jiwasraya kan dari tadi. Serius amat, sampai kebingungan, ada apaan sih? Lu lihat deh, padahal perusahaan sebesar Jiwasraya aja bisa bangkrut. Gimana perusahaan kita? Oh, jadi ini tuh berkaitan mengenai kegagalan mereka dalam penerapan agensi teori. Agensi teori? Apaan tuh? Mari kita bahas dari awal. Jadi agensi teori adalah teori yang membahas hubungan antara dua pihak. Prinsipal adalah orang yang memberi tugas atau kepercayaan, dan agen adalah orang yang menjalankan tugas tersebut atas nama prinsipal. Masalahnya, si agen kadang punya kepentingan sendiri. Nah, ketika agen tidak bertindak sesuai harapan prinsipal, disitulah muncul yang namanya masalah keagenan. Untuk mencegah konflik ini, biasanya digunakan sistem seperti kontrak, insentif berbasis kinerja, dan pengawasan. Tujuannya, biar kepentingan keduanya bisa sejalan. Intinya, agensi teori ngajarin kita pentingnya kejelasan peran, kepercayaan, dan kontrol dalam hubungan kerja. Simple, tapi krusial banget buat bisnis dan organisasi. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam tentang agensi teori. Bukan cuma definisinya aja, tapi juga karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya. Yuk disimak. Pertama, karakteristiknya. Ada hubungan kontraktual antara dua pihak, prinsipal dan agen. Tujuannya, agen menjalankan tugas atas nama prinsipal. Sering terjadi asimetris informasi, di mana agen tahu lebih banyak dari prinsipal. Berpotensi muncul konflik kepentingan. Kelebihannya, teori ini realistis, menggambarkan hubungan kerja di dunia nyata. Bisa membantu merancang sistem kontrol dan insentif yang lebih efektif. Cocok untuk organisasi besar yang struktur wewenangnya kompleks. Tapi tentu aja ada juga kekurangannya. Teori ini menganggap semua agen cenderung egois, padahal nggak selalu begitu. Butuh biaya tinggi untuk pengawasan dan pengendalian. Sulit diterapkan kalau hubungan kerja bersifat informal atau berbasis kepercayaan tinggi. Agensi teori bukan cuma teori di atas kertas. Dalam praktiknya, teori ini bisa sangat efektif asalkan diimplementasikan dengan benar. Agar agen tidak menyimpang dari tujuan prinsipal, Max Life Insurance menerapkan transparansi dan akuntabilitas, insentif yang selaras, dan juga pengelolaan pengetahuan dan tata kelola perusahaan yang ketat. Hasilnya, Max Life Insurance dapat meningkatkan kepercayaan pemegang polis, memastikan pengelolaan risiko yang baik, dan mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang agensi teori. Ingat menyamakan tujuan antara pemilik dan pelaksana adalah kunci sukses dalam organisasi. Gimana Udah paham belum gimana agensi teori? Jadi ntar kalau kita bikin perusahaan, kita nggak bisa nyepelein agensi teori. Wah, agensi teori ini penting banget ya. Thank you udah buka wawasan gua mengenai agensi teori ini.